और उनके कुल की रीति क्या थी। प्राण जाए पर वचन न जाई। इलाकाई अमन और सत्तम गाय जुनर और 12 तुम गाय बसालत। पाकिस्तान जिंदाबाद। Di kawasan Asia Selatan, konflik seolah menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian India dan Pakistan. Setiap tahun, dunia kembali dibuat waspada oleh ketegangan di antara kedua negara bertetangga yang sama-sama bersenjata nuklir ini. Meskipun berbagai upaya diplomasi pernah dicoba, benih permusuhan tampaknya tak kunjung sirna. Setiap kali muncul secerca harapan damai, bara konflik justru kembali menyala, menimbulkan kekhawatiran akan pecahnya perang skala besar yang dapat mengguncang kawasan, bahkan dunia. Ketegangan di antara India dan Pakistan tampaknya masih jauh dari kata reda. Pertanyaan soal kemungkinan perdamaian antara kedua negara itu terus berputar tanpa kejelasan, seolah tidak ada kemajuan nyata yang bisa dibanggakan. Pada 10 Mei tahun 2025, suasana kembali memanas setelah kedua pihak saling meluncurkan rudal ke wilayah masing-masing. Sejak dini hari, berbagai laporan mengenai ledakan berdatangan dari sejumlah titik di sepanjang garis kontrol perbatasan de facto yang membelah Kashmir. Beberapa warga di lapangan mengaku mendengar dentuman ledakan di kota Srinagar dan Jammu. Keduanya berada di wilayah Kashmir yang dikelola India. Meski sumber pastinya masih belum jelas, media lokal juga melaporkan suara ledakan serupa di Udhampur dan Pathankot, dua kota strategis di kawasan India. Di kedua lokasi ini diketahui ada fasilitas pertahanan penting milik India yang menurut klaim Pakistan menjadi target utama serangan mereka. Dari pihak Pakistan, militer mereka mengumumkan bahwa sejumlah sasaran vital milik India seperti gudang rudal, lapangan terbang, dan pangkalan udara telah berhasil dihancurkan. Islamabad menegaskan aksi ini merupakan balasan atas rentetan serangan rudal dari India, termasuk yang mengarah ke kawasan dekat ibu kota mereka. Sebaliknya, India juga secara rutin melancarkan serangan ke beberapa titik penting di wilayah Pakistan. Di tengah memuncaknya tensi kedua negara, China mulai memperlihatkan keterlibatan nyata dengan mengirimkan bantuan militer ke Pakistan. Sebenarnya, keterlibatan China di pusaran konflik udara India-Pakistan bukanlah hal baru. Jejaknya sudah terlihat sejak konflik besar di tahun 1965, 1971, hingga Kargil pada tahun 1999. Walaupun dukungan tersebut seringkali tidak dinyatakan secara terang-terangan, pengaruhnya tetaplah terasa, terutama lewat jalur bantuan militer, strategi dan politik yang mengalir ke Pakistan. Pertanyaannya sekarang, bentuk dukungan apa saja yang diberikan China dan seberapa besar pengaruhnya terhadap perkembangan konflik panas antara India dan Pakistan saat ini? Kehadiran pesawat tempur J-35 dari China benar-benar menjadi mimpi buruk tak terduga bagi siapa saja yang berhadapan dengan militer Pakistan, terutama India. Dalam rangka memperkuat sekutunya, China dikabarkan telah mengirimkan sejumlah pesawat tempur canggih yang siap menjadi tumpuan baru kekuatan udara Pakistan. Dari sekian banyak pilihan, J-35 menonjol sebagai andalan berkat kemampuan yang luar biasa di medan pertempuran. J-35 atau J-35 sendiri kerap dianggap sebagai opsi utama bagi negara-negara yang tidak mampu membeli F-35 fighter buatan Amerika Serikat. Pesawat ini pertama kali diperkenalkan ke publik di awal tahun 2014 dan awalnya didedikasikan untuk memperkuat Angkatan Laut China, khususnya di kapal induk Fujian. Sejak saat itu, J-35 langsung menyedot perhatian dunia, bahkan sempat menjadi momok bagi pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik. Didukung oleh dua mesin turbo ORS-19, J-35 bukan hanya bertenaga tetapi juga sangat senyap di udara. Mesin ini dirancang dengan emisi panas yang rendah, membuatnya lebih sulit dideteksi sistem inframerah lawan jika dibandingkan dengan jet tempur sekelasnya. Keunggulan utama lain dari J-35 adalah profil siluman yang sangat rendah. Desain ini memastikan pesawat sulit terdeteksi radar musuh, sehingga mampu bergerak bebas dalam misi-misi penting.
Tidak hanya mengandalkan kemampuan siluman, J-35 juga dilengkapi dengan teknologi avionik canggih, mulai dari radar modern, sistem sensor terintegrasi, hingga perangkat komunikasi cerdas yang membuatnya fleksibel menjalankan berbagai misi udara. Dari segi persenjataan, J-35 tampil agresif. Beragam amunisi canggih tersemat di pesawat ini memungkinkan serangan presisi ke berbagai jenis target, baik di darat maupun di laut. J-35 bahkan dibekali kemampuan serangan anti kapal dan serangan udara ke permukaan, menjadikannya ancaman serius untuk kapal perang lawan maupun sasaran vital di permukaan. Salah satu keunggulan paling menonjol dari J-35 adalah kemampuannya mendominasi langit. Berkat sistem operasional berbasis jaringan, pesawat ini bisa saling bertukar data dan informasi dengan armada udara lainnya maupun stasiun di darat. Dengan segala kecanggihan tersebut, J-35 semakin memperkuat posisi Pakistan di kancah persaingan udara Asia Selatan. Belakangan ini muncul dugaan kuat bahwa bantuan militer Cina untuk Pakistan tidak terbatas pada pengiriman pesawat tempur saja. Laporan terbaru bahkan mengindikasikan adanya dukungan lebih luas, termasuk di bidang satelit dan sistem pertahanan udara. Salah satu lembaga penelitian di bawah Kementerian Pertahanan India secara khusus menyoroti peran Cina yang diyakini telah memberikan dukungan pertahanan udara serta bantuan satelit kepada Pakistan selama konflik terbaru yang kembali memanas dengan India di bulan ini. Informasi penting ini diperoleh dari wawancara bersama Ashok Kumar, Direktur Jenderal Pusat Studi Perang Gabungan yang berpusat di New Delhi. Dalam wawancara tersebut, Ashok Kumar mengungkapkan bahwa China telah aktif membantu Pakistan dalam melakukan penyesuaian ulang pada sistem radar serta jaringan pertahanan udaranya, sehingga militer Pakistan kini bisa mendeteksi pergerakan pasukan dan persenjataan India dengan jauh lebih efisien. Ia juga menambahkan, China turut memberi dukungan dalam penyesuaian jangkauan satelit yang memantau wilayah India, khususnya dalam periode 15 hari antara insiden 22 April yang menimpa 26 turis, sebagian besar adalah warga India, dan puncak ketegangan baru antara kedua negara tersebut. Berkat adanya bantuan dari China, kemampuan Pakistan untuk menempatkan ulang radar serta pertahanan udaranya pun meningkat drastis. Dengan demikian, setiap gerakan militer India di wilayah perbatasan bisa lebih mudah dipantau, sehingga respon militer Pakistan dapat dilakukan secara lebih cepat dan terkoordinasi. Bersamaan dengan memanasnya aksi saling serang yang menimbulkan rentetan ledakan di berbagai lokasi strategis di India maupun Pakistan, beredar pula laporan tentang keberadaan sistem howitzer swagerak SH-15 buatan Cina, kaliber 155 mm, yang bergerak semakin dekat ke perbatasan internasional dan garis kontrol atau Line of Control (LOC). SH-15 sendiri merupakan sistem artileri modern yang awalnya digunakan oleh Tentara Pembebasan Rakyat Cina sejak tahun 2018 hingga 2020, sebelum kemudian diekspor ke beberapa negara lain termasuk Pakistan. Pada tahun 2019, Pakistan menandatangani kesepakatan besar untuk pembelian sebanyak 236 unit sistem SH-15. Sistem artileri ini dikenal sangat canggih dan mendukung berbagai tipe amunisi. Salah satunya adalah amunisi berpemandu presisi buatan perusahaan Norinco asal Tiongkok yang mampu mencapai target hingga jarak 53 km menggunakan proyektil roket. Kecanggihan sistem SH-15 semakin lengkap dengan berbagai fitur pendukung. Meriam 155 mm dengan kaliber 52 dipasang pada sasis truk sasi 6x6 yang dibekali kabin lapis baja tebal untuk memastikan mobilitas tinggi serta perlindungan optimal bagi awaknya dalam perjalanan jauh maupun saat penyebaran ke titik operasi. Tak hanya itu, sistem ini juga telah mengadopsi teknologi pengendalian tembakan terkomputerisasi demi memastikan akurasi tembakan yang tinggi. Satu keunggulan lain, bobot SH-15 terbilang ringan, sehingga masih memungkinkan untuk diangkut oleh pesawat angkut berukuran sedang, memudahkan mobilisasi ke berbagai medan. SH-15 mampu membawa 6 awak dan melaju hingga 90 km per jam, menjadikannya artileri swagerak yang sangat mobile. Sistem pengisian semi-otomatisnya memungkinkan SH-15 menembak 4 hingga 6 peluru per menit, sementara sistem penyimpanan amunisi terpadu mempercepat waktu respon.
Mobilitas dan kemampuan yang fleksibel membuat SH-15 efektif di berbagai medan. Sistem navigasi modern dan kendali tembakan terkomputerisasi memungkinkan SH-15 menerima informasi target secara real-time dari kendaraan komando artileri, sehingga serangan dapat dilakukan dengan presisi. SH-15 dapat menggunakan amunisi berpemandu presisi GP-155, GP-1, serta seluruh standar NATO 155 mm, dengan jangkauan tembak hingga 53 km menggunakan proyektil roket. Kemampuannya untuk cepat dikerahkan, termasuk di dataran tinggi, menambah nilai strategisnya. Dalam konflik terbaru, Pakistan mengerahkan J-10C buatan Cina untuk memperkuat serangan udara ke India, bahkan berhasil menembak jatuh ke Rafale dan Su-30 MKI. J-10C unggul berkat radar AESA yang mendeteksi dan mengunci target dengan presisi, serta desain aerodinamis untuk manuver agresif. Jet ini dipersenjatai rudal udara ke udara jarak jauh PL-15E yang digunakan pertama kali oleh Pakistan dan puing-puingnya ditemukan di Punjab, India. PL-15I atau 15E mampu mencapai kecepatan Mach 5 dan jangkauan maksimal 300 km. Meski versi ekspor terbatas pada 145 km. Kombinasi J-10C dan PL-15E memperkuat posisi Pakistan dalam eskalasi konflik.